Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Dalam peringatan ulang tahun GKI Damai yang ke-31, kita merenungkan sebuah tema yaitu keluarga damai yang berintegritas, mandiri dan produktif. Tema ini diambil dari arah pelayanan tahun 2026, yaitu mewujudkan keluarga Kristen yang berintegritas, mandiri dan produktif dalam keutuhan jemaat yang saling menopang dan melayani. Terkait tema tersebut, maka selama sepekan ini kita akan membahas 3 poin penting yang ada di dalamnya, yaitu integritas, mandiri, dan produktif. Selama 3 hari kita akan membahas poin ini secara teologis, dan kemudian 3 hari berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari saudara-saudara kita menggumuli tema-tema ini. Dan 2 poin pertama telah dibahas dalam Samas pada hari Senin dan Selasa. Maka hari ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu keluarga damai yang produktif. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah sumber hikmat yang telah menebus kami dari kesia-siaan. Bimbinglah kami agar dapat hidup produktif dan mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Allah dan sesama. Bukakan kepekaan kami oleh terang firman-Mu, agar produktivitas kami ditingkatkan sesuai pimpinan Roh Kudus, menjadi hidup yang bermakna. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada Titus, pasal 3 ayat 8 dan 9. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Keluarga damai, firman hari ini benar-benar menyadarkan kita akan perangkap yang seringkali menghabiskan waktu hidup kita, serta merampas produktivitas kita, yaitu persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan asal-usul, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum agama, bahkan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Dalam bahasa gaul ada istilah toksik, yaitu istilah untuk menggambarkan individu, hubungan, atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Perilaku ini bisa memengaruhi kondisi fisik dan mental individu lain yang terkait. Seseorang yang bersikap toksik biasanya disebabkan perasaan iri, ingin lebih unggul, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, atau ambisi ingin mengendalikan orang lain. Orang ini dengan sadar membuat kita merasa lemah, tidak mampu, bersalah, bahkan frustrasi. Masalahnya menjadi rumit ketika kita menjadi korban atau malah menjadi sumber toksik. Beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan kita seringkali membuat kita merasa hari-hari di dalam hidup ini habis. Kalau kita yang menjadi korban lalu berharap kita bisa mengubah keadaan, namun ternyata justru kelelahan dan kehabisan waktu yang terjadi. Persoalan serta pertengkaran yang dicari-cari dan sia-sia itu terus menguasai kita. Bukankah ini menjadi sesuatu yang konyol? Selesaikan segera jika memungkinkan. Namun jika tidak, lebih baik kita menghindarinya. Sebagai bagian dari keluarga damai, baik keluarga kecil kita maupun sebagai bagian dari jemaat GKI Damai, kita dipanggil untuk menjadi produktif. Hidup yang produktif adalah menjalani panggilan untuk melayani Allah dan sesama demi kemuliaan Allah. Allah telah memberi kita berkat serta talenta. Kini bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Mari memeriksa semua peran kita masing-masing dalam keluarga maupun gereja Tuhan. Di dalam keluarga,
karena pelaksanaan peran ini akan mempengaruhi produktivitas keluarga kita. Keluarga yang tiap hari ribut, saling memaki, menyalahkan, tidak ada apresiasi, akan menghasilkan pribadi yang terus menyimpan akar pahit. Bahkan di luar rumah pun sulit, cenderung membuat masalah, mencari kambing hitam, atau malah apatis, takut berjuang. Bagaimana kalau ini terjadi dalam sebuah jemaat? Ada orang-orang yang jadi toksik, atau sebaliknya ada pribadi-pribadi yang selalu jadi korban bullying. Ada orang-orang yang selalu tidak puas dan mengolok-olok kondisi jemaatnya. Apapun yang dihasilkan di dalam selalu dianggap jelek dibanding-bandingkan dengan jemaat lain. Kalau maksudnya itu membangun, tentu disertai dengan kontribusi dari yang bersangkutan. Ada sesuatu yang dia lakukan, dia berikan. Mungkin dia bisa memberi contoh. Namun kalau hanya mencela tanpa melakukan apa-apa, sesungguhnya dia sedang mencela atau menghina Kristus, Sang Kepala, yang selama ini membimbing dan menggerakkan anggota tubuhnya. Melalui suratnya kepada Titus, Rasul Paulus membimbing Titus agar bersama jemaat berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bukan sekadar melakukan sesuatu, namun di sini dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apa ukuran baik? Ukuran baik di sini adalah sesuai panggilan Allah dan untuk memuliakan Allah. Tugas ini memang diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Allah. Karena hanya orang-orang seperti inilah yang bisa merasakan panggilan Allah dalam dirinya. Sebagai contoh, tidak semua ayah menyadari bahwa ia dipanggil untuk mencari nafkah, menjadi imam dalam keluarga, setia kepada keluarga, serta dengan sabar membimbing keluarganya menjadi lebih baik. Itulah sebabnya ada ayah yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya, masa bodoh dengan pertumbuhan iman keluarganya. Jika ayah seperti ini merasa Allah tidak pernah memanggilnya, sungguh sangat aneh. Lalu mengapa dia memilih berkeluarga? Akhirnya hari-hari hidupnya hanya diisi dengan melukai dan menjadi beban bagi keluarganya. Contoh lain, kalau ini terjadi dalam sebuah jemaat, ada orang yang terus menuntut orang lain untuk melayani. Terhadap rekan-rekannya yang sudah melayani, dengan mudah dia menghakimi, menuntut lebih, mencela. Seolah dialah Tuhan yang menilai pelayanan teman-temannya. Sedangkan kontribusinya sendiri apa? Apa dia tidak malu dengan Tuhan yang menyaksikan semua kepungahannya? Gereja yang berisi orang-orang seperti ini sulit berkembang. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi satu demi satu anggota yang sungguh-sungguh melayani akhirnya terlempar keluar atau menarik diri dari pelayanan. Dan kehadiran orang-orang seperti ini sangat menghambat produktivitas gereja. Keluarga damai, mari menghentikan perilaku kontraproduktif. Kalaupun dulu kita pernah jadi korban, jangan lampiaskan kepada orang lain sebagai korban yang baru. Mari perbaiki kualitas hidup kita dengan belajar dan bercermin dari firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus membuat kita menghasilkan buah-buah yang manis dan berkualitas. Mari berikan apresiasi dan dukungan bagi anggota keluarga maupun anggota jemaat lainnya. Suatu pekerjaan baru bisa dikatakan baik jika bisa berguna, dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Inilah sebabnya mengapa produktivitas yang dihasilkan harus diarahkan untuk melayani sesama. Allah meletakkan kita di alam semesta ini tidak sendirian, namun di tengah komunitas, agar kehadiran kita dirasakan oleh sesama. Suasana kondusif di mana damai sejahtera Allah tinggal dan menetap menjadi faktor penting optimalnya sebuah produktivitas. Jangan bilang Allah tidak memberi,
Sesungguhnya Allah telah menitipkannya kepada kita agar setiap kita menjadi pembawa damai. Yohanes 14 ayat 27 mencatat, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan pernah menukar damai sejahtera Allah dengan persoalan yang dicari-cari, serta percekcokan dan pertengkaran yang sia-sia. Alangkah baiknya jika keluarga dan gereja bisa memfasilitasi produktivitas anggotanya. Keluarga yang memberi ruang agar anggotanya bisa menghasilkan sesuatu, memperbaiki kegagalannya, mencoba sesuatu yang baru, serta gereja yang memberi ruang tiap anggotanya untuk dapat melayani, berkontribusi, akan memberikan iklim sejuk bagi peningkatan produktivitas. Dengan saling menopang, maka kehadiran kita sebagai keluarga maupun gereja akan semakin dirasakan oleh sesama. Disitulah peningkatan produktivitas terjadi. Bukan sekadar ukuran manusia, namun yang berkenan bagi Allah. Mari kita bawa semua kerinduan kita untuk menjadi keluarga damai yang produktif ini dalam doa. Allah yang telah memanggil kami untuk menjadi berkat di tengah keluarga dan gereja, lengkapi kami dengan hikmat dan ketulusan, agar kami saling menerima dan menopang satu sama lain dalam rangka mempersembahkan pelayanan yang berkenan bagi Allah. Kiranya Kristus Sang Kepala memandu dan menyatukan kami terus menjadi berkat bagi sesama. Amin.